Sini, sini, sakit sini, sini, sakit. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertama-tama kita melakukan proses pembuatan rangka. Dan rangka perosotan ini kami menggunakan papan-papan bekas atau papan sisa untuk menghemat biaya. Karena ini proyek DIY, kita memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita. Jadi kalau bisa nggak usah beli, diusahakan seminimal mungkin bahan tanpa beli. Sebelum penyekrupan jangan lupa dioleskan lem presto atau lem kayu agar lebih kuat. Oke. Untuk penutupannya atau perosotannya ini kami menggunakan triplek 5 mili. Dan tentunya ini juga triplek sisa untuk menghemat biaya. Dan jangan lupa untuk harus dilem dulu untuk sebelum tripleknya. Lanjut kita lapis HPL untuk bagian atas agar perosotan licin ya. Nanti kalau nggak dilapis nanti kesat, kurang licin. Kalau dilapis HPL itu licin. Setelah pengeleman kita aplikasikan, kita tempelkan, lalu digosok menggunakan kain atau kayu yang dilapis kain. Setelah pemasangan HPL selesai, jangan lupa dirapikan pinggir-pinggirnya yang berlebih agar rapi dan tidak tajam. Saya menggunakan siku untuk pengerapian ini karena lebih efisien dan lebih cepat. Kalau masalah kehalusan mungkin kurang dibandingkan menggunakan trimmer ya. Tapi nggak tahu kenapa ini saya kok lebih suka Setelah selesai kita pasang kaki tengah, lalu ini kita pasang untuk dudukan tangga agar nanti tangga bisa dipasang ya di situ ya, untuk dudukan tangga ini. Dan jangan lupa sebelum pemasangan harus menggunakan lem kayu atau sejenisnya. Oke, kita persiapan untuk pembuatan tangga. Jangan lupa sudutnya itu dihaluskan atau di profil bisa, pakai amplas juga bisa, agar tidak tajam dan tidak mengenai kaki anak ya. Soalnya ini untuk anak kecil bahaya kalau terlalu tajam.
kita haluskan, kita buang sudutnya menggunakan trimmer atau profil. Kalau tidak ada trimmer atau profil, diamplas juga bisa untuk keamanan atau keamanan anak ya, untuk biar nggak bahaya. Setelah proses penghalusan sudut selesai, dipotong untuk ukuran, lalu dirakit, dan jangan lupa untuk menggunakan lem agar lebih kuat. Jadi kita lem dulu sebelum baru disekrup atau dipaku. Untuk tangga ini masih sama, saya menggunakan papan bekas agar menghemat biaya ya tentunya. Semuanya dari bahan bekas karena ini proyek DIY, jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin kita menggunakan barang-barang baru. Kita mengutamakan barang-barang bekas, barang-barang yang ada di sekitar kita. Seperti biasa dalam pemasangan tangga, jangan lupa sebelum disekrup dan dipaku harus dioleskan lem sebelumnya agar perosotan ini tangguh, karena anak-anak itu kalau main perosotan itu, kalau bahasa sini lasa itu banyak tingkah, jadi harus kuat sekuat mungkin agar Setelah itu pemasangan yang bagian atas. Nah, kita pasang bagian atas ini juga masih menggunakan papan bekas atau papan sisa-sisa untuk menghemat biaya, karena ini low budget dan sifatnya DIY. Apa yang ada di sekitar kita manfaatkan. Yang penting tetap produktif untuk diam di rumah dan selalu produktif dan tidak lupa bahagia. Kita amplas, kita haluskan bagian ini karena ini nanti untuk duduk anak biar agak halus, dan memang pakai bahan bekas makanya kasar-kasar, tapi kita harus akalin biar itu caranya halus dan nyaman untuk anak. Nah, ternyata anak-anak sudah nggak sabar ingin mencoba perosotan yang setengah jadi nih guys. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, yang penting bisa melihat mereka tertawa gembira. Kita juga sebagai orang tua udah bahagia sekali, senang melihat anak tertawa. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Serba DIY agar channel ini lebih maju lagi.
Lanjut ke pemasangan pengaman samping agar anak tidak jatuh ke samping ya. Kita pasang pengaman samping kanan bersamping kiri. Ini anak sudah nggak sabar, udah mau main perosotannya. Lanjut untuk pegangan yang di atas tangga ini kita menggunakan besi holo ukuran 1,5 cm, tebal 0,6. Kita potong-potong, kita potong setengah untuk proses pembengkokan nanti ya. Saya menggunakan kawat bantuan untuk pengelasan ini karena hulunya terlalu tipis. Kalau tidak menggunakan kawat bantuan ini, besi hulu itu akan bolong. Nah, karena saya kan amatir dalam ngelas, jadinya pakai bantuan biar nggak bolong. Kalau profesional mungkin bagus. Lanjut ke proses pembersihan pakai gerinda atau gerinda ampas bisa. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, dan share-nya, karena itu semua sangat berarti bagi kami, sangat berguna untuk kami. Like, subscribe, dan share masih gratis, jadi jangan lupa untuk subscribe ya guys. Proses pengecatan ini masih sama, menggunakan cat sisa-sisa. Jadi untuk low budget atau untuk menghemat biaya, ini kami menggunakan cat sisa dari cat kusen kemarin. Jadi ini untuk menghemat biaya ya. Untuk rekomendasi untuk perosotan atau mainan anak, harusnya itu warna yang cerah seperti hijau muda atau hijau stabilo atau oranye atau pink. Seharusnya rekomendasinya itu seperti itu untuk menciptakan suasana ceria. Berhubung ini adalah proyek DIY dan low budget, untuk menghemat biaya kami menggunakan cat sisa saja. Jadi warnanya kayak kusen, nggak apa-apa, yang penting dicat daripada enggak. Kalau mau beli lagi warna yang cerah nanti kita mengeluarkan biaya lagi. Biarpun warnanya ini kayak kusen, yang penting bisa menciptakan suasana ceria anak. Subscribe, like, dan share-nya. Semoga video ini manfaat dan juga jadi motivasi. Dan selalu di rumah untuk menghindari COVID agar kita bebas dari virus corona.
dan juga jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih, sekian video untuk kali ini, sambung ke video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.